Hey ho, selamat apa ya? Kita ngetek sore, Selamat sore. selamat sore aja deh, gitu kan. Kamu bisa dengerin ini siang, malam, petang, sore ataupun kapan itu, tergantung gimana kalian mau dengernya. Oke, kalau ada suara saya dan suara yang satu lagi, Hai. berarti kita ada di program atau di season Surat pendengar. pendengar. Oke, kita langsung saja ya. Hari ini banyak banget, nggak seperti biasanya ya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 tambah 4 ada 9 pertanyaan, tapi mungkin hanya akan dipilih beberapa saja ya. Karena kita susah banget milih-milihnya nih. Mana karena yang mau kita bawa. Karena emang durasi juga kan. Betul. Oke, mudah-mudahan pertanyaan kalian yang udah kirim ada salah satu di sini yang beruntung dibacakan. Oke, kita langsung aja ya bro ya. Langsung saja. Gua Gua dulu nih baca yang pertama. siapa dulu? Gua dulu aja. Oke. Oke, yang pertama. Halo Bang. Yo, halo. Bang, gua punya saran. Buat Meta Voice, tolong bisa nggak pakai bahasa Indonesia buat konten podcastnya. Gua suka lihat konten kalian, tapi nggak ngerti kalau ngomong Sunda. Dari Pengabdi Bahasa. Wih, ini bagus nih. Kalau misalkan mau dirunut, ini ternyata surat pertama yang isinya saran ya. Saran. Nah, dari Sarannya dulu membangun, tuh, ya. saran yang membangun. Jadi dari siapa tuh Pengabdi Bahasa itu? Dia pengen kalau konten-konten kita ini diisi dengan menggunakan bahasa Indonesia kali ya, seperti itu. Ya mungkin emang betul ada beberapa konten kita di awal yang menggunakan bahasa Sunda karena memang kita kan orang Sunda gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk nanti ke depannya kita menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa sih pakai bahasa Sunda? Karena bahasa Sunda ini adalah bahasa ibu kita gitu. Bahasa kita yang dari lahir sudah diperkenalkan dengan bahasa daerah kita. Jadi ya wajar aja kalau misalkan ada yang ngomong pakai bahasa Sunda. Gitu. Tapi jangan sampai nanti kita dipermasalahkan yo. Kayak yang siapa? Ya itulah, Politikus ya. itu yang kemarin tuh. Jangan sampai kalian nuntut siapa tuh si Pengabdi Bahasa ini menuntut kita untuk pecat gitu kan. Iya, Oh jangan ada. iya. Gitu kan. Tapi makasih untuk Ya. kamu Bagus yang udah ngasih terima. kita saran. Mungkin kedepannya kalau andaikan kita nanti pakai bahasa Sunda lagi, ya kita akan kasih subtitle ya. Kasih subtitle. Kasih subtitle gitu. Tapi Mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia boleh. Iya, oke. Tapi lebih baik lebih cinta kepada bahasa Indonesia. Oke, terima kasih buat Pengabdi Bahasa. Oke, bagus sekali saran yang membangun. Gitu aja ya Pengabdi Bahasa. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bang, gua mau curhat saat ini. Gua sedang ngejalin hubungan sama cewek. Aduh, cinta lagi. Iya, cinta lagi. Tapi kami beda agama. Waduh. Saat ini hubungan kami baik-baik saja, tapi gue bingung ke depannya mau bagaimana. Minta sarannya dong. Ini seamin dan tak seiman berarti ya. Seamin dan tidak seiman. Pacaran beda agama ini emang apa ya? Menarik gitu kan. Menarik. Saya nggak tahu nih ini yang ngirim surat ini cowok apa cewek gitu kan. Sama cewek, berarti dia cowok ya. Jadi si cowok ini ceweknya beda agama, tapi kita kan nggak tahu ya agamanya apa, nggak disebutin gitu kan, cuman dibilang beda agama saja. Nah emang bingung sih gitu, emang bingung. Kalau misalkan lu cowok terus pasangan lu ini cewek, ya kalian bisa untuk menjalin hubungan sampai ke jenjang yang serius atau pernikahan juga bisa gitu. Terlepas itu nanti rintangannya ataupun halangannya, kalian bakal ketemu hal-hal yang berbeda gitu kan. Tapi kalau misalkan di keluarga lo itu nerima bahwa toleransi is not easy gitu kan, nggak mudah gitu, sampai akhirnya saling menerima dan saling oke gitu kan. Gua ngehargain agama lo juga ngehargain agama gua, ya apa salahnya gitu. Gak ada larangan kalau misalnya kalau cowok ya, setahu gue di agama Islam, kalau cowok nikahin perempuan yang beda agama itu nggak jadi masalah gitu. Yang jadi masalah tuh kebanyakan yang perempuannya muslim misalnya, terus si cowoknya non muslim misalkan. Itu karena rentan resikonya nanti pindah agama atau pindah keyakinan, dan itu terserah sih gitu
menurut gua terserah sih gitu. Jadi ya nikah beda agama, kalau misalkan pasangan lo ini nyaman sampai akhirnya lo diperjodohkan, ya berarti lo sukses gitu kan. Hingga pada akhirnya ya harus saling toleransi aja sih gitu. Tapi Doang. lucunya kadang-kadang gini bro, Gimana? ada yang beda agama gitu ya, contoh si cewek muslim yang cowok Non muslim. non muslim gitu ya. Non muslim berarti kan contoh Kristen ya atau Nasrani gitu ya. Pas mereka nikah dua-duanya ganti agama, Jadi budak. jadi aman gitu loh. Jadi nggak ada yang protes, jadi nggak ada yang rebutan, lo harus ikut gua, lo jadi mereka bikin agama Jalan tengah gitu. Iya, jalan tengah gitu. Jalan tengah. Tapi kalau dari kacamata gue sebagai muslim ya, ya cari yang lebih baik, cari yang lebih baik, yaitu adalah yang satu iman, pemahaman gitu. Karena ya mau bagaimanapun pernikahan ini kan jenjangnya banyak gitu kan. Iya, Problemnya juga banyak gitu kan. betul. Belum lagi kalau misalkan ini menyangkut dengan keimanan, kepercayaan dan hal apapun itu gitu kan, bisa jadi cekcok gitu. Apalagi ini adalah hal yang krusial tentang keimanan kalian gitu. Ya seperti itulah, mungkin kalau bingung ya dipikirkan lagi gitu kan, ngomong baik-baik bagaimana Kan kedepannya. sensitif ya. Ya karena sensitif. Gitu kan. Dan gak semua orang mungkin gak bisa sukses gitu ngejalanin hubungan yang beda agama. Ya karena masukan dari keluarga juga sih. Iya gitu. Kadang Pasti ada tekanan pasti. Gitu. Ya keluarga nerima enggak, misalkan saudara-saudara nerima enggak, kadang gitu. Ya paling itu pertimbangkan lagi, komunikasikan dengan baik. Terus kalau emang itu benar-benar jadi pilihan lo, ya kamu bisa pikirin lagi gitu. Gimana resiko ke depannya, gimana nanti hal apa yang harus kamu perbuat gitu. Ya paling gitu. Yup. Ya nggak dikasih nama, ini siapa ya. Selanjutnya, ayo. Nih. Halo. Ada seorang perempuan mengalami OCD, sehingga setiap Serius malamnya selalu memikirkan hal di luar nalar. Berusaha untuk selalu tidak ingat tapi susah. Selalu terpikir ingin bunuh diri. Wow. Mencelakai diri sendiri tetapi dalam kondisi tidak ada masalah apa-apa. Dan itu sering terbenak dalam pikiran. Menurut kalian harus bagaimana? Benar, dia OCD tapi ngelukain diri sendiri. Kayaknya itu bukan deh. Kalau sepemahaman gua, OCD itu obsessive compulsion disorder. Jadi dia melakukan hal berulang-ulang gitu. Tapi bukan karena dia sakit gitu. Kalau misalkan dia setiap malam overthinking terus dia putus asa, kayaknya terus psikologisnya yang keganggu nah psikologis yang terganggu itu namanya harm selfing kalau nggak salah. Jadi dia melukai diri sendiri, itu jatuh kayaknya salah gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu kan. Mungkin dia lihatnya karena dia mengulang-ulangnya, mungkin karena perbuatan mengulang-ulang melukai diri sendiri atau apapun itu. Jadi apa tadi bro yang ditanyainnya? Menurut kalian dalam hal ini itu bagaimana? Ya itu jelas bahaya. Ngelukain diri sendiri setelah kamu sadar itu tidak sadar dia masalahnya. Jadi nggak sadar. Dia nggak sadar. Tapi kan ada pemicunya. Gitu. Pasti. Jadi kena mental ya kalau. Ya kena mental jelas. Kena mental deh. Jadi kayaknya kamu tuh punya masalah atau punya trauma di masa lalu yang nggak tuntas. Kamu diam, kamu tidak sharing. Nanti kamu selesaikan itu secara perlahan dan akhirnya itu menumpuk gitu. Nah sudah menumpuk, alam bawah sadar kamu tuh bereaksi tanpa yang tidak kamu sadari. Nah ini sudah tahapnya kamu menyakiti diri sendiri. Bahayanya kamu menyakiti orang lain tanpa kamu sadari. Nah itu bahaya banget. Melukai diri sendiri aja udah bahaya banget. Apalagi misalkan melukai orang lain gitu. Jadi untuk kamu perlahan-lahan coba deh kamu cari mungkin sahabat yang bisa dipercaya ya. Kamu untuk sharing cerita apa keluhan kamu, mungkin masalah keluargamu, masalah hubunganmu atau apapun itu kamu ceritakan pelan-pelan aja. Jadi memendam masalah itu sebenarnya nggak bagus gitu. Memendam masalah itu nggak bagus. Jadi kamu harus sharing tapi kepada orang yang lebih dipercaya. Ke orang yang tepat lah gitu kan.
Jadi kalau memendam masalah itu sebenarnya kamu tuh memendam sebuah bahan peledak ya. Iya. Yang kalau ada pemicu sedikit pun itu akan meledak. Iya. Gitu. Dan itu kayak bola salju gitu, makin merinding makin lama dia akan membesar. Dan ya betul kayak bom waktu gitu, pada akhirnya kamu akan meledak dengan sendirinya, entah itu melukai diri sendiri atau melukai orang lain, entah kamu itu berputus asa dengan apa yang kamu pikirkan sendiri itu. Nah jadi ya solusinya dari kita ya sharing gitu. Sharing. Karena komunikasi itu penting gitu kan. Setidaknya 1/4 beban pikiranmu itu kebagi gitu kan, karena ada orang yang mungkin mengerti dan mungkin mau dengar cerita lu, syukur-syukur ngasih solusi gitu kan. Betul. Siapa itu? Ya bisa teman lu, bisa sahabat lu, bisa orang tua lu, bisa orang yang dipercaya, gurumu atau siapapun itu. Bisa gitu yang dijadikan buat konsultasi lah gitu kan istilahnya. Kalau misalkan mau serius ya lu tinggal ke psikiater gitu kan. Gitu kan. Kalau lu emang tarafnya emang udah parah banget kan, nanti ada terapinya, ada obatnya. Gitu kan. Ada obatnya, mungkin ada. Ya seperti itulah, menjalani rutinitas baru dengan hal-hal yang harus ditiadakan dalam hal ini ya OCD kamu itu gitu kan. OCD kamu itu nanti mungkin akan berkurang dengan treatment hal-hal yang seperti itu. Dan juga kayak yang harus kamu pahami, menceritakan sebuah masalah kamu ke orang lain itu bukan sesuatu membuka aib atau memalukan. Gitu. Itu namanya kamu punya masalah, kamu memang harus sharing. Nggak bisa kamu sekali lagi, kamu itu kalau menyimpan masalah yang tidak terselesaikan kamu mendam, itu kamu menyimpan bahan bakar untuk bom itu. Gitu. Jadi tidak kita sarankan kamu selalu memendam masalahmu. Pelan-pelan kamu analisis deh masalah kamu tuh, yang pertama apa, yang kedua apa, pelan-pelan dikeluarin. Nanti biasanya tuh kamu gini loh, ada gejalanya. Gejala yang pertama tuh kamu tidurnya nggak nyenyak. Iyalah, pasti. Terus pada saat kamu bangun tidur, kamu tuh badan tuh capek banget. Pikiran gelisah, terus pundak terasa berat, jantung berdebar secara tiba-tiba, sering mimpi buruk, gitu. Dan juga kepala sering pusing dan lain-lain gitu. Jadi gitu ya buat kamu. Ingat, yang pertama hal yang kamu harus lakukan dari kita, saran kita, kamu harus sharing. Cari orang yang bisa kamu percaya untuk sharing masalahmu. Ya betul. Ya, nggak harus selesai masalahnya, sharing dulu aja. Ibaratnya itu membuang beban kamu dengan bercerita, jangan tertutup. Oke? Ya begitu. Gitu ya, dari siapa itu? Kasihan banget ya, kita doain aja deh namanya. Ya doain aja. Semangat ya, semangat. Lu bisa ngejalanin hari-hari lu lebih ceria dengan melepaskan beban pikiran lu, apalagi kamu harus menyakiti diri lu sendiri, itu merugikan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Mana pertanyaan selanjutnya? Digulung-gulung ini. Ini dulu deh. Dalam situasi apa yang membuat diri menjadi lebih baik dan berguna? Ini to the point pertanyaan. Dalam situasi apakah yang membuat diri menjadi lebih baik dan berguna? Dalam situasi lu bahagia. Ya. Dalam situasi lu bersyukur dengan kenyataan lu. Gitu doang sih. Kayak kalau misalkan lu berguna dan lu lebih baik, ya pasti. Tapi gue gak bingung loh pertanyaannya. Iya makanya. Berguna untuk dirinya sendiri. Iya. Atau untuk orang lain. Yang ditanyain juga situasi. Dalam situasi apakah yang membuat diri menjadi lebih baik dan berguna? Dalam situasi bahagia. Kita ngambil jalan tengahnya deh. Situasi apa ya pada saat lu melakukan sesuatu hal yang lu suka. Iya. Udah itu aja sih. Udah selesai. Udah begitu ini ya pertanyaannya. Gak begitu spesifik. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bang. Saran agar bisa hidup nyaman dengan ayah tiri. Nah, lo. Berarti lu gak nyaman ya? Iya, berarti ya jelas dia gak nyaman. Dia mungkin ada trouble dengan ayah tiri. Bingung sih, harus lihat beberapa sisi juga kalau nikah begini. Yang pertama lu gak nyamannya karena memang lu gak suka orangnya. Tapi meskipun lu gak suka sama orangnya, tapi orangnya baik. Kan ada gitu juga ya. Ayah tiri atau ibu tiri yang baik, tapi lu memang dari awal gak suka sama dia, pasti gak nyaman-nyaman gitu. Pertanyaannya adalah perilaku
orang tua tiri lu itu, ayah tiri lu itu ke lu tuh bagaimana? Iya Tuh. gitu. Kalau misalkan ayah tiri lu udah nganggap lu sebagai anak Ya udah lu kandungnya terima, sendiri ya lu dan terima aja. gitu. Dia ikhlas gitu kan, dia perlakukan Ya, lu sebagai bertanggung jawab anaknya, ya. bertanggung jawab gitu Bertanggung kan, jawab. nggak bikin kamu sakit, nggak bikin kamu kecewa. Ya. Ya berarti lu harus hormatin dia mau bagaimanapun ya itu orang tua lu gitu kan, sekalipun itu bukan orang tua kandung gitu. Yep. Yang namanya orang tua, mau itu orang tua tiri, mau itu orang tua kandung, ya tetap aja orang itu adalah sosok yang harus dijadikan orang tua, tidak bisa dijadikan orang lain. Ya, jadi orang tua itu memang benar, nggak perlu harus orang tua kandung. Itu hanya sekedar darah saja, darah aja itu. Terlepas sih memang itu mau orang tua tiri atau kandung. Kalau memang mereka itu berperilaku selayaknya orang tua yang menafkahi kamu, membimbing kamu, membina kamu, menjaga kamu dan lainnya, anggaplah dia memang orang tuamu, udah itu aja. Kalau memang anaknya tidak nyaman, ya kamu kalau berani ya ngomong langsung. Mau bagaimanapun kan orang tua lu gitu kan. Atau kamu curhat sama mamamu gitu kan. Tuh si ayah gitu. gini gitu bisa kok. Tapi memang ada resikonya biasanya begitu. Iya. Ya karena yang enggak spesifik sih yang bikin gak nyaman itu apa ya gitu kan. Apakah latar belakang ayah tirinya yang seperti apa, atau misalkan tiba-tiba ada kejadian apa kan kita nggak tahu ya. Tapi ya mau bagaimanapun, kalau kata gua motor coy. Kalau kata gua ya orang tua adalah orang tua ya, mau itu ayah tiri lu, mau itu ayah kandung lu, ya tetap aja dia orang tua. Mau itu misalkan lebih muda daripada lu misalnya, bisa jadi kan berondong ya. Berondong bisa jadi. Dia mau bagaimanapun perlakukan sebagai orang tua gitu. Oke. Ada lagi? Gak ada? Yang ini? Oke. Lanjut ya? Lanjut atau masih banyak? 17. Lanjut ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Maaf kak, widih kakak merasa lebih muda. Numpang nanya. Oh iya, numpang mandi juga boleh. Kenapa acara perpisahan kita dikumpulkan bukan dipisahkan? Bukan itu namanya jadi perkumpulan? Aku suka nih pertanyaan seperti ini. Gue jadi ingat yang pertanyaan itu loh, apa sih menari-menari di atas penderitaan orang. Iya, yang daerah mana gitu. Kenapa acara perpisahan kita dikumpulkan bukan dipisahkan? Bukan itu namanya perkumpulan? Iya. Jadi memang ya sebelum lu berpisah pasti dikumpulin dulu lah. Tidak akan terjadi sebuah perpisahan kalau kamu tidak berkumpul, wahai anak muda. Siapa ini? Saya ingin memarahi Anda. Udah ya. Ya. Udahlah. Tapi gue suka nih ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin mikir sebenarnya dan lucu gitu. Iya, mikir buat ya pertanyaan ringan tapi kan emang bener juga sih gitu kan. Secara logika bahasa kayak gitu. Iya. Lanjut aja deh. Bang mau nanya nih, apa benar ya kalau kita makan semangka terus ketelan bijinya bakal tumbuh pohon di perut kita? Nah, itu gue masih inget tuh coy. Itu tuh kata-kata bokap gue dulu. Iya, emang betul ya? Iya, anak kata-kata kecil bokap nyokap. Ya, kan? Iya. Jangan makan bijinya nanti tumbuh lo di perut gitu. Gue kebayang tuh dari duntung nongol ini. Ya, nongol daun Nunggu akar terus ada ranting gitu. Iya, ada ranting gitu. Iya. Buset. Terus kita berdaun gitu. Kebayangan ini imajinasi anak-anak ya. Iya, imajinasi anak-anak. Tapi bagus ditanyain. Kalau menurut logika ya enggak mungkin, enggak bakalan. Karena kan usus kita tuh diciptakan untuk mencerna segala jenis makanan, mau itu yang keras, mau itu yang enggak keras gitu kan. Itu bisa gitu kan diproses gitu kan, kecuali lu makan besi, nelannya aja sudah susah gitu. Ini biji semangka kecil lu gitu kan. Kecuali kalau kamu nelannya biji kedongdong. Dan itu juga nggak bakalan jadi pohon di dalam perut lu gitu kan. Atau biji duren. Gak perlu gitu kan. Durennya lu telan gitu kan. Gak akan jadi pohon, lu nggak akan kayak Groot yang di Guardian Galaxy gitu kan. Nggak akan jadi si Groot gitu kan. Gitu. Nggak make sense ya. Lanjut. Bang, tanya lagi.
Apa ilmu santet orang Indonesia mempan untuk orang luar negeri? Boleh gue jawab gak? Jawab, ini susah nih. Apa? Katanya Eh, ilmu santet itu nggak akan bisa sampai kalau dia itu nyebrang laut. Oh gitu. Ya, karena kehabisan bahan bakar. Waduh, bahan bakar ilmu santet itu apa? Ya, jadi nyemplung deh ke laut. Jadi nggak bisa. Seriusan itu jawaban serius. Serius. Bener serius. Ini katanya. Kata siapa? Kata praktisi magis. Magic Aduh. lah pokoknya gitu. Kalau santet itu dikirim dari beda pulau Kayak atau nyebrang kayak- laut, misalnya jadi nggak gini, bisa. misalnya gini, Indonesia ngirim santet ke orang Australia misalkan kayak gitu, berarti nggak bakalan nyampe gara-gara ada laut. Nggak nyampe. Kalau misalkan luar negerinya ini adalah satu pulau, gimana? Nggak ada lautnya. Contoh Kalimantan, ya, Kalimantan ke Malaysia, ke Malaysia, kan itu nggak ada ini. Bisa juga nggak nyampe. Kenapa? Kalau orang yang disantetnya, ini gue pernah dengar sih ya, orang yang disantet itu nggak percaya sama hal sihir seperti itu. Jadi logis, dia logis. Oh gitu. Dan juga dia Gokil memang nih pertanyaan. orangnya itu ya beriman ya, jadi Iya. dijaga Dijaga. sama Tuhan. Gitu. Jadi nggak bakal nyampe. Gitu. Mungkin kena biaya tambahan kali ya. Kayaknya sih interlokal, karena kargo gitu kan. Iya, kayak kalau iya. nelpon zaman dulu kan ada lokal interlokal Jadi pas gitu kan. pas masuk ke pelabuhan tuh santetnya tuh Iya. ditanya bea cukainya berapa kan gitu kan. Wah, Aduh. mahal, balik lagi kan gitu. Gokil sumpah. keren. Nah, udahlah. Jadi kira-kira lu menyatet siapa sih? Ih, kayaknya dia mau nyentet presiden mana gitu ya. Enggak nyampe. Enggak nyampe. Lagian lu kenapa nanya kayak ginian gitu kan ke kita? Tahu. Lanjut nih, terakhir. Halo, abang-abang Meta Voice. Halo. Bang, gue sebenarnya susah nih. Kemarin sebelum tidur gue mikir, dan mikiran saya random. Gue mikir-mikir sebelum tidur gue, dari mana ya kuntilanak maksudnya ya, bisa mendapatkan daster padahal matinya dipocong. Nah, ada lagi pertanyaan. Dari mana si Kunti ini memakai daster padahal matinya dipocong? Ayo. dan juga pertanyaan gua kalau berlanjut ya. Iya. Dan juga kenapa dasar suruh putih? Padahal kalau pakai baju merah lebih keren loh. Kayaknya gini deh. Kita Merah nggak usah hitam. jawab serius lah ya. Iya. Pertanyaannya udah nyeleneh. Kayaknya gini nih. Karena dia Si ibu-ibu. Kunti- Ya karena dia ibu-ibu. Makanya pakai daster. Iya, kayaknya gini. Waktu malam Jumat Kliwon terus dia bangkit dari kubur, dia masih pakai menggunakan outfit pocongnya gitu kan. Ya. Kebetulan mungkin ada keramaian. Ah. Keramaiannya itu adalah pasar malam. Oke. Di pasar malam ada yang jualan daster. Mm-mm. Nah, untuk menyamarkan karena pocong itu terlalu ribet karena Ya. dia loncat-loncat, gitu Ya. kan, kayaknya dia beli tuh daster. Mm-mm. Bisa. Atau juga gini. Memang pada saat dia dikubur ya, kan dikubur terus dia masih pakai pocong kan, kain kafan gitu bentuk Iya. dipocongin kan. Iya, dipocongin. Nah, si Kunti ini kan bisa dia nongkrongnya di atas pohon kan. Lu kebayang nggak dia manjat pohon masih pakai posisi pocong gitu ya? Iya, makanya dia tiba-tiba. Jadi gini. Kayaknya dia vertikal gitu ya. Iya, vertikal. Kayak ulat tau gak lu? Oh, Kayak ulat nempel. Karena kan tangannya kan dikit ya. Akhirnya ya itu dia berubah jadi Kunti yang berpakaian daster. Karena ya gini juga sih. Pernah lihat nggak pocong cewek? Pocong cewek. Nggak pernah kan? Nggak tahu sih. Nggak pernah Oh, coy. nggak pernah ya. Iya Yang sih. pocong pasti cowok. Yang pocong cowok. Yang Kunti pasti cewek. Yang cewek ya. Ya karena memang itu bajunya. Enggak, masalahnya kan dia yang dia tanyain ketika matinya dipocong, dipakai kain kafan, dipocongin. Ya Dapatnya dari mana? Pertanyaan gitu. mungkin di alamnya itu ada tukang jahit. Jadi gini, bang, nih Oh, dan itu kain alasannya. kapan? Oh, Hah? dan itu alasannya kenapa kalau misalnya kostumnya pakaian Kunti itu warna putih karena dari kain Kain kapan kapan. yang dibuat daster. Iya di bawah jadi dia pas Oke. nah, Oke. ke tukang tailor ya, tailor. Ghost Bang, Tailor. ya, gitu Ghost ya, Tailor. menerima Bang, daster Kunti. nah, gantiin kain kapan aku dong, daster gitu. Tapi jangan tinggi-tinggi ya, biar nggak dingin kan gitu kan bisa. Iya.
Pertanyaannya aneh banget ini. Ya, Bagus lah. gitulah ya. Cukup menghibur kita di sini. Selama ini kita dipertemukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang serius dan akhirnya kita menemukan pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita apa ini? Berpikir dengan sangat keras. Ya, begitulah. Ada lagi, Bro? Sudah habis. Habis. Oke, nggak ada ya. Terima kasih ya ke sahabat-sahabat Metaverse yang udah ngasih kita pertanyaan, dari itu yang mulai serius dan dari yang nggak serius juga. Tetap kita bacain ya. Kalau kalian pengen ngirim surat lagi ataupun yang belum pernah ngirim surat ke kita dan mau dibacain, boleh dikirim di email generasimetamorfosis@gmail.com ya. Oke, segitu dari kita. Gua Kozailani Dan gua Panji. Kita ketemu lagi di season selanjutnya. See you next time. Oke, bye bye.